nama saya Fikratul Hadida dengan NIM 2124001. Perkenalkan, nama saya Giva Aura dengan NIM 2124015. Kami dari kelas PAI 3A. Di sini kami akan membuat video debat akademik terarah untuk memenuhi tugas UAS Sejarah Peradaban Islam 3 dengan dosen pengampu Ibu Kori Lili Muslim. Dengan judul debat kami membahas tentang apakah pembaharuan Islam di Turki ini membawa dampak yang positif terhadap perkembangan umat Islam. Selamat menyaksikan. Baik, saya meyakini bahwa pembaharuan Islam di Turki membawa dampak positif bagi perkembangan umat Islam. Jadi, mari kita lihat konteks sejarahnya. Setelah Kesultanan Utsmaniyah runtuh pada tahun 1924, Mustafa Kemal Atatürk memimpin proses modernisasi Turki. Ia membubarkan dan mengubah sistem pemerintahan menjadi republik. Menurut Profesor Dr. Harun Nasution, di dalam buku Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran di halaman 210, Atatürk menekankan pembangunan masyarakat Turki yang modern, rasional, dan berorientasi ilmu pengetahuan tanpa menghapus nilai dasar Islam. Selanjutnya, gerakan pembaruan ini membuka akses pendidikan secara luas, terutama bagi perempuan. Sekolah modern didirikan dan alfabet Latin diperkenalkan untuk meningkatkan literasi masyarakat. Perubahan ini mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Turki. Dan pemisahan antara agama dan negara yang dilakukan oleh Atatürk bertujuan menjaga netralitas pemerintahan. Dalam buku Islam dan Modernisasi di Turki oleh Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif pada halaman 88 dijelaskan bahwa sekularisme Turki dimaksudkan untuk mencegah agama digunakan sebagai alat politik dan memberikan kebebasan beragama kepada seluruh warga. Baik, segitu saja. Saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih kepada saudari yang telah memberikan pendapatnya mengenai sejarah pembaharuan Islam di Turki ini memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan umat Islam. Nah, akan tetapi saya menolak pendapat saudari. Mengapa? Karena menurut saya pembaharuan Islam di Turki ini memberikan pengaruh yang negatif terhadap identitas dan praktek keagamaan umat Islam. Nah, karena yang pertama, pembubaran kekhalifahan yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1934 bukan hanya perubahan politik saja, akan tetapi juga pemutusan simbol kesatuan umat Islam. Nah, di dalam buku Sejarah Pemikiran Islam karya dari Dr. Badri Yatim pada halaman 185 disebutkan bahwa pembubaran atau penghapusan kekhalifahan justru akan menyebabkan krisis identitas di kalangan masyarakat umat Islam karena mereka kehilangan pemimpin yang spiritual dan simbol persatuan. Dan yang kedua, kebijakan sekularisasi yang terlalu ekstrim, seperti masjid-masjid banyak yang ditutup, azan yang dilarang untuk dikumandangkan, serta hukum Islam yang diganti dengan pembubaran. Kemudian di dalam buku Islam dan Tantangan Modernitas karya dari Khalis Majid yang terdapat pada halaman 102 disebutkan bahwa modernisasi seharusnya tidak mengorbankan substansi ajaran agama. Nah, kemudian yang ketiga, pembaharuan ini menciptakan jurang antara warga dan negara karena banyak umat Islam yang merasa terasing di negara sendiri karena praktek-praktek keagamaan mereka yang dibatasi, sehingga hal ini menyebabkan ketegangan sosial dan politik yang masih berlaku hingga saat ini. Nah, kemudian yang keempat, pembaharuan yang tidak melibatkan ulama dan masyarakat justru akan menghasilkan satu penolakan karena
tidak akan diterima. Nah, jadi saya menyimpulkan bahwa pembaharuan yang terjadi di Turki ini alih-alih memberikan kemajuan terhadap umat Islam, justru menurut saya menyebabkan identitas keislaman masyarakat. Demikianlah video dapat kami